Apa sih membuat bakso kok mudah sekali baunya amis? Dan biasanya kalau kita pakai yang ayam, misalkan mix sapi dan ayam, itu lebih kerasa amisnya daripada yang full sapi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang amis ini dari mana dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Kalau kita ngomong bau amis, itu selalu berasal dari dagingnya. Bisa dari daging sapinya, daging ayam. Kalau Anda bakso ikan, mungkin dari ikannya, udang, dan sebagainya. Dimana yang menentukan sekuat apa bau amisnya itu adalah pertumbuhan bakteri. Korelasinya gini, ini juga hal yang penting yang perlu Anda ingat. Semakin banyak bakteri itu ada di sana, semakin dia bertumbuh, semakin kuat pula bau amisnya itu akan terasa. Lalu kalau sudah gini kan pertanyaannya, kenapa ya kok sapi itu kurang amisnya, tapi kalau ikan, udang, ayam itu biasanya lebih kuat. Nah, pada sains, dari sainsnya daging itu sebenarnya daging dikelompokkan jadi dua, di mana ada yang sifatnya itu keras, ada yang sifatnya empuk. Di mana kalau yang empuk seperti ayam, udang, ikan dan sebagainya itu biasanya, ini biasanya ya, karena ada banyak faktor juga yang mempengaruhi. Biasanya yang empuk itu mereka mengalami pertumbuhan bakteri pembusukan itu jauh lebih cepat daripada yang keras seperti sapi, kerbau dan sebagainya. Sehingga karena teksturnya berbeda, prosesnya juga berbeda, makanya biasanya itu pembusukan dari ayam, ikan, udang dan sebagainya itu lebih cepat, makanya bau amisnya lebih kerasa. Kalau sudah seperti ini, apa saja hal yang harus kita lakukan supaya bakso kita tidak terlalu cepat amisnya? Pada dasarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan bau amis tadi. Nah, kalau mitos yang sering muncul di masyarakat katanya sih menggunakan bawang supaya baunya itu hilang dan sebagainya, itu memang bisa, tapi sebenarnya yang terjadi yang dilakukan seperti bawang dan lain-lain itu cuma menutupi bau amisnya tapi tidak menghilangkan. Nah, kembali kan karena bawang itu memberikan aroma dan merangsang indera penciuman kita supaya lebih kuat, makanya memang bisa dia menutupi rasa amisnya tapi tidak menyelesaikan masalah. Nah, cara untuk menyelesaikan masalahnya kita perlu ingat lagi di awal bahwa amis itu kan dari pertumbuhan bakteri. Semakin banyak bakterinya tumbuh, semakin kuat bau amisnya karena ada pembusukan yang terjadi kan. Nah, hal yang bisa kita lakukan pertama, mungkin kita bisa memilih daging yang lebih segar. Mau Anda mau pakai sapi, ayam, ikan dan sebagainya. Semakin segar si dagingnya, semakin dia baru fresh, seharusnya dia lebih kecil pertumbuhan bakterinya sehingga bau amisnya itu lebih berkurang. Tapi kalau misalkan nih, saya nggak bisa dapat akses yang segar, semuanya harus frozen, gimana? Nggak apa-apa, masih ada tips kedua yang bisa kita lakukan, yaitu adalah kita harus memastikan proses rebus kita ini benar-benar tepat. Nih, bakteri itu kan tumbuh, itu tidak bisa dicegah karena ya mungkin kalau frozen tergantung ini ya penyimpanan dari suppliernya. Kalau mereka pintar, mereka ngerti, jadi mereka setelah sembeli mereka langsung bekukan, di blast gitu langsung beku, itu pertumbuhan bakterinya akan minimal. Tapi kalau yang nggak ngerti, biasanya setelah disembeli ditaruh dulu di suhu ruangan, setelah itu baru dimasukkan kulkas dan sebagainya, itu pembusukan bakterinya akan lebih cepat sehingga bau amisnya lebih kuat. Sehingga ya ini mungkin kalau Anda yang tidak bisa mendapatkan yang benar-benar fresh, ya mungkin pilih-pilihlah suppliernya. Kalau barangnya datang mungkin Anda bisa sorting dulu, mereka sudah bau amis atau enggak, bau busuk atau enggak, itu mempengaruhi. Nah, kalau ternyata kasusnya nggak bisa milih nih, adanya cuma itu, hal yang perlu Anda perhatikan adalah proses rebus Anda, proses masak. Kenapa? Karena gini, bakteri itu selalu mati dengan direbus. Makanya kebanyakan orang, ini kebanyakan ya, nggak semuanya, mereka yang setelah jadi bakso, mereka yang sudah matang terus kok cepet sekali bau amis, biasanya proses rebusnya nggak benar. Entah itu terlalu cepat atau kurang panas. Nah, faktornya ada dua. Bakteri itu selalu mati, itu berdasarkan suhu, di mana suhu kalau sudah mencapai 70 ke atas, itu seharusnya bakteri mati, idealnya ya sekitar 72-74. Dan yang kedua, itu adalah waktu. Nah, kenapa kok waktu ini? Bakso ini kan bulat kan? Nah, Anda kalau bulat, kan direbus. Ini bayangkan air ya, mengelilingi air, baksonya bulat. Nah, pertama, suhu dari air panasnya itu akan masuk dari luar hingga ke dalam kan. Jadi sehingga yang panas pertama itu yang keluar. Problemnya ketika suhu air rebusan kita sudah pas nih, misalkan 80-85 kan, sudah di atas 70 kan, seharusnya bakteri kan mati. Oke, di luar ini ketika kita ngerebus, bakterinya ini sudah mati. Masalahnya, proses untuk masuk dari luar ke tengah-tengah, ke dalamnya, itu sudah cukup nggak waktunya. Kebanyakan yang jadi problem adalah masaknya terlalu cepat karena hanya sampai mengapung, setelah itu ditiriskan, itu nggak cukup karena mengapung itu berarti cuma baru luarnya saja, tengah-tengahnya ini belum. Makanya ketika tengahnya ini masih banyak bakteri yang belum mati,
ditiriskan, diangin-anginkan, dia akan cepat sekali jadi bau amis lagi. Kenapa? Karena pada dasarnya pertumbuhan bakteri itu selalu multiplikasi, dimana kalau dari 2 itu bukan jadi 3, 4 dan sebagainya, tapi dari 2, 4, 8, 16, 32 dan sebagainya. Nah, bayangkan gini, kita ngerebusnya nggak mateng nih, di luarnya doang mateng, tapi di tengah-tengahnya belum. Dan di tengah-tengahnya, misalkan ya, bakterinya sudah ada 10. Pertumbuhannya gimana? Kan kembali multiplikasi. 10, 100, 100 jadi ke 1000 dan seterusnya. Sehingga cepat sekali, maka bau amisnya lebih kuat. Makanya hal yang pertama yang bisa kita lakukan selain memilih daging yang masih bagus kondisinya, walaupun frozen Anda pilih yang benar-benar penanganannya bagus. Yang kedua, pastikan proses rebus Anda sudah tepat. Semakin bagus, seharusnya bau amis itu hilang. Karena pada dasarnya ketika bakterinya itu mati semua, seharusnya baunya itu tidak amis lagi. Nah, makanya kadang ada muncul ini mitos, pernah dengar nggak kalau baksonya setelah lama tercium bau nggak enak, siram air panas deh. Nah, itu memang bisa membantu, tapi dia cuma mematikan yang di luar saja, kembali yang di dalam nggak bisa, dan itu tidak mencegah 100%. Kalau dari 2 tips tadi sudah Anda lakukan, ternyata masih bau, nah ini baru faktor seperti bawang, terus aroma rempah-rempah dan sebagainya itu yang membantu untuk menutupi sehingga hasil baksonya itu tidak amis. Pertanyaannya sekarang kan gini, kalau di awal sudah seperti itu oke, bisa ditutupin, tapi kalau kelamaan, jadi dalam arti kita simpan di etalase, jadi pagi kok siang sudah bau lagi, ada berlendir itu gimana? Berarti penyimpanan kita yang nggak tepat. Nah, hal yang bisa dilakukan sebenarnya penyimpanan sebaiknya di freezer, atau kalaupun Anda tidak bisa di freezer, Anda vakum. Vakum itu bisa membantu mencegah pertumbuhan bakteri. Harapannya pertumbuhannya tidak terlalu signifikan sehingga tidak terlalu bau amis. Kalau yang kedua juga nggak bisa, misalkan nggak punya alat vakum dan sebagainya, ya terakhir mau nggak mau Anda perlu memakai yang namanya pengawet. Pengawet makanan yang diizinkan BPOM untuk bakso, untuk olahan daging itu ada 2, yaitu potasium sorbat dan sodium benzoat. Dimana kalau ditanya dari 2 ini mana yang bagus, semuanya sama, karena potasium sorbat memiliki keunggulan sendiri, dia aktif terhadap jenis bakteri tertentu. Sodium benzoat juga sama, dia juga aktif terhadap jenis bakteri yang berbeda, sehingga kalau ngomong ideal ya Anda gabungin antara potasium sorbat dan sodium benzoat. Cuma kembali sih, sebenarnya yang nomor 1 yang perlu Anda perhatikan adalah tip nomor 1, milih daging yang bagus dulu, dan yang kedua pastikan proses rebusnya tepat. Seharusnya kalau 2 ini tepat, penyimpanannya sedikit lebih baik, itu bau amisnya biasanya sudah nggak terlalu ada lah. Sehingga seharusnya kalau memang benar-benar kepepet, baru Anda pakai pengawet.